Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Faldi dengan NIM 122 2101115 dari kelas Beton FC. Perkenalkan, nama saya Cantika Nabelia dengan NIM 1222196 dari kelas RC. Jadi di video ini kami akan melakukan tutorial pemodelan sederhana dari rumah tinggal dengan 2 lantai di etaps. Jadi tanpa berlama-lama, check it out. Anjay. Oke, mungkin kita langsung membuka. Jadi ini adalah apa ini, Bel? Ini adalah hasil rancangan. Nah, yang udah kita kerjakan nih. Kira-kira gimana sih kerjainnya, Bel, pertama? Yang pertama, Kita kita itu ngebuka new sheet model. baru nih. Ya, Model kan misal dari sini nih. Ujung kiri kita nih, kita bisa new model. Tapi saya kebetulan sudah ngebuka. Dan setelah buka new model, tampilan itu bakal gini kan. ya, Terus kita akan use built-in setting ini with setting with. Nah, di bagian display unit kita menggunakan Matrix SI. metric SI. Ini user dan lainnya mengikuti dengan IEC 14 di bagian selection dan lainnya. Jadi kira-kira settingan awalnya itu seperti ini ya kan. Terus Kemudian kita kita oke. oke. Terus kita pilih. Nah, kita di soal pada eh, classroom kelompok kami kelompok 1C itu mendapatkan grade X-nya itu sebesar 3 dan juga Y-nya berapa? 5. Y-nya itu 5. Dengan number story hash-nya itu kita buat 3. Dengan typical story hash-nya 4,5 sesuai dengan soal. Ini juga 4,5. Nah, setelah itu kita Oke oke kan? kan. Inilah dia tampilan awalnya. Nah, tampilan awalnya dengan grid X-nya. Nih, grid X sejauh 3 dengan grid X sejauh 3 meter dan juga yang grid Y-nya sejauh 5 meter. Nah, pertama kita ngedefine apa sih, Bel? Yang pertama, Nah, pertama kita kita itu pemodel tahap. tahap material konkret. Nah, kita caranya gimana? Kita dengan ngedefine, terus kita masuk ke material properties. Nah, kita add new material. Nah, di soal kita menggunakan beton kan? Beton itu adalah konkret. Oke kan? Ya. Nah, kira-kira beton kita berapa, Bel? Beton kita Mutunya FC FC 2 2 22 22 MPa. MPa. Nah, jadi inilah beton, nama beton kita yang mungkin kita definisikan. Nah, spesifik mass density-nya kira-kira berapa sih? Nah, spesifik mass density atau itu dari beton itu adalah 2400 kg per meter kubik atau 2400 kilonewton. Nah, dengan modulus elastisitasnya itu sebesar modulus elastisitasnya itu bisa kita cari, ini kayak bisa kayak Excel ya, bisa kita cari yaitu dengan 4700 kita kalikan dengan akar dari FC kita. Kalau bisa kita menggunakan SQRT square root dari berapa? 22. Ketika kita klik sama dengan, nah inilah dia hasilnya 22.044. Nah, untuk memudahkannya kita buang saja angka belakang koma. Jadi 2044 MPa. Iya, Nah, terus kita mudah ke nih, apa nih? modify, Kita show modify. material. Nah, grade-nya itu eh kita pindah ke sini deh. Spesifik mas ininya. Nih, Bu, sebentar ya. Hmm, kita kasih grade sebagai FC Dua, dua, 24. 22, maaf. Nah, di sini masih belum 22 nih, Bel. Jadi kita ubah menjadi dua, dua. 22. Setelah itu kita klik OK. Setelah semuanya OK, kita lihat nonlinear datanya ini nggak usah deh. Terus, nah setelah maaf atas gangguannya. Nah, kita lanjut. Nah, setelah semua ini kita define, kita klik OK. Oke, Udah kita define nih satu material kita. Terus material selanjutnya apa tuh, Bel?
Material selanjutnya yaitu adalah balok, Oh, belum. Ini dulu kita nge-define rebar. rebar dulu. Maaf, lagi nggak fokus. Kita pilih rebar. Kita klik oke. Nah, rebar pertama kita itu kita lihat di soal ini. Kita itu pertamanya tulangan pertama itu FY 400. Ya, 400. Nah, kira-kira spesifik mass density dari rebar itu berapa sih? Coba kita lihat. Kita cari dulu. Hmm, nih, 4 ribu berapa itu? 4.850. 4.850 dengan modul elastisitasnya 200.000. 200.000. Nah, kita modify lagi nih. Nah, kita modify belum, sebelum modify itu kita material damping property. Hmm, kita klik modify show design data, terus FY-nya ini kita nggak ada. Oh, ininya belum kita ubah ke rebar material tipnya, maaf maaf. Nah, setelah kita ubah ke rebar, tolong tadi nih, ini 4850. Yang ini tadi berapa? 200.000. 200.000. Terus kita ubah nih, Kita ubah ke ke modifikasi material data. Nah, ikutin ini. Kira-kira minimum FI-nya berapa, Bal? 400. 400. Kenapa 400? Karena Karena kita kita pakai materialnya ya, 400 400. FE-nya. Nah, yang FU-nya berapa? 560. 560. Nah, untuk yang kita expectedkan untuk ILF-nya itu kita menggunakan rumus sama dengan 1,2 dikali FE. dikali dengan FY-nya. FY-nya itu 400. Nah, jadi expected yield strength-nya itu atau FYE-nya itu punya kita itu 480 dan FUE-nya rumusnya sama nggak sih? Sama, Sama 1,2 kali dikali dengan FU-nya 560. Nah, 672. Iya. Jadi inilah yang kita kerja material FY 400 ini. Setelah itu semua kita okekan. Nah, mungkin seperti itulah penambahan material. Selanjutnya juga seperti ada material rebar rebar yang 400, yang 240 FY 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 240 kan, ada kan tuh dengan 4850 dan juga yang ini 200.000. Tapi di bagian sini tuh sedikit berbeda nih. Karena di sini kita menggunakan 240 dan yang di untuk 240 ini kira-kira apa sih Bel namanya? sengkang. Nah, Namanya adalah sengkang. 240 ini tuh untuk besi sengkang kita gitu ya kan, yang kecil toh. Iya. Dan yang untuk FU-nya itu berapa? 390 390 dengan menggunakan rumus yang sama, 1,2 dari FY. 1,2 dikali FE. 240. Inilah dia. Dan juga untuk FU-nya sama dengan 2,2 dikali dengan 390. Oke. Nah, ini udah kita define juga nih. Nah, udah nih. Oke. Soalnya kita nggak define balok. Dengan mana tuh? Section properties. Section properties. Terus kita pilih frame section. Frame section. Tunggu, kita delete dulu. Delete multiple ini. Delete select frame. Kita delete dulu. Oke.
Sabar, kita delete dulu. Oke. Nah, kita apa tuh, Bel? Add new Add new property. property. Kita pilih yang Concrete. konkret, yang Rectangular section. rectangular. Kenapa kita milih yang rectangular? Karena yang ini umum. Umum kita gunakan. Nah, kita kasih balok nama apa? Balok berapa kali berapa? Nah, kebetulan pada tugas kita ini, kita lihat. Nah, ini nih. Ketika kita mau frame section, nah kita ini menggunakan dua jenis balok nih, 50 kali 50 dan 20 kali 40. Berarti gimana sih, Bang? Gimana cara ngedefine-nya? 20 dikali 40. Misalnya kita ingin ngedefine itu ya kan, Bel? Berarti yang ini berapa, Bel? Materialnya. Yang depth-nya berarti berapa? 20. 20 kali 40. Nah, kan 20 kali 40. Untuk depth-nya itu berarti kita menggunakan yang 400, yang 40. Dan yang ini berarti 200. Oke. Setelah itu kita jadi gini nih bentuk awal kita nih. Kita nge-define dulu ini nih, cross section area-nya. Nah, untuk itu kita bisa ngelihat yang udah kita kerjakan di sini. Yoi. Setelah yang 2040 modify show property. Ini kita bisa ngelihat di sini nih. Show rebar. Tunggu, yang di sini deh. Nah, di sini. Ini kita menggunakan precision axisnya itu 111 dan di torsional konstantnya itu 0,1 sesuai dengan SNI. Momen inersianya dari aksis arah X dan arah Y itu sama-sama 0,35. Setelah itu seperti itulah. Setelah itu kita define nih balok 20, 50, 60 dan 70. Udah kita define tuh, Bel. Terus selanjutnya kita ngedefine apa sih? Plat lantai. Plat lantai. Nah, gimana sih Kak ngedefine plat lantainya? Oke, kita skip di bagian ini. Kita masuk ke define, masuk ke section properties, kita pilih yang slab section. Nah, kita ngomong buat apa nih? Add new property, kita kasih nama plat. Plat berapa ketebalannya? Plat dengan ketebalan, kalau di SN itu ketebalan bidungan itu biasa 120 atau 130 mm. Jadi kita buat 13 cm. Nah, ini plat 13 cm. Kita modify bukan. Modify ini di bagian thickness-nya kita ganti berarti 130 nih. Nah, modify show-nya ini kita ngelihat kita sama ini. Sama yang udah kita kerjain. Slab properties kita lihat modifikasinya nih dengan membran F11, F22, F12 direction itu kita samain semua 0,25. Itulah cara define daripada plat 0,25 nih. Kita copy nah, satu lagi. Nah, oke nih. Udah jadi nih plat kita nih. Nah, karena balok dan kolom tadi udah kita definisikan, terus selanjutnya apa? Permodelan plat udah. Terus penggambaran elemen struktur. Apa sih, Bang, maksudnya penggambaran elemen struktur? Nah, kita klik draw. Sorry ya, emang ini rada-rada gitu. Terus kita draw beam, kolom, atau brace. Nah, kita mau ngapain dulu nih? Ya, misalnya mau ngedraw kolom nih. Ya, quick draw. Atau tadi yang udah kita definisikan itu kan balok tuh. Nah, kita di bagian properti ini, teman-teman, kita pindah cari ke banyak banget ya, belum dihapus tadi nih. Waduh. Nah, mungkin kita pindah ke yang udah jadi aja. Nih, caranya itu kan kita mau ngedraw nih. Kita misal tunggu, kok nggak bisa ini masih kita kunci. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman tuh
ngalami kendala yang sama, misalnya mau ngedraw nih, terus ketemu nih hal-hal kayak gini nih, oh bang kok nggak bisa diklik sih, gak usah panik, Nggak usah lihat, panik. gak usah panik, lihat nih, ini udah dibuka atau belum, kalau belum dibuka segera, setelah dibuka kita coba, wah ternyata bisa tuh. Nah kita tadi mau ngegambar apa tadi kita kak, kolom ya. Kolom. Nah misalnya kita mau kolom nih, kolom pilih yang plan 3D. Nah di bagian ini, di bagian properti, kita klik, kita cari nih kolom. Nah ini kan ada nih pilihan nih kolom 60 kali 60, kolom 70 kali 70. Misalnya kita mau 70 kali 70, kita kita drag nih, kita drag, setelah itu lepas. Nah saya nggak mau lepas karena udah belum jadi. Nah seperti itulah. Iya. Atau kita kita coba buat dulu deh. Misalnya kita mau ngedefine apa tadi, ulang ya. Section properties, frame section, kita mau ngedefine. Oh ini, banyak bener. Kita hapus dulu, delete, ini juga di delete, delete. Nah udah kita delete nih. Coba kita nge-add new properties. Kita pilih yang concrete. Kita mau apa nih? Kolom aja ya. Iya. Kolom berapa? 40 kali Kali 40. Nah, otomatis di sini tuh kita pakai 40 400. 400. Di sini juga 400 nih. 400. Nah, yang ini konkret ini kita pakai FC 22 MPa karena ini beton yang kita pakai. Setelah itu kita ini show modifier tadi ini kita sesuaiin 25. 0,25. Emang iya. Saya lupa, maaf ya teman-teman ya. Yang ini ya. Misalnya modify 111 0,1 0,3 1 1 oh berarti ini 111 0,35 0,35 yang ini 0,1. Nah jadi kan kita udah nyesuaiin ini teman-teman nih, udah kita sesuaiin, kita klik OK nih. Nah kan ini rectangular aja. Nah ini untuk rebarnya itu kan kita make buat yang kolom nih, rebar kita pakai yang singular aja, circular, yang rectangular nih. Nah untuk kita kan biasa tuh di Indonesia tuh make yang berapa, yang D19 nih. Nah untuk D19 itu kira-kira berapa sih luasnya? Nah kita cari tuh rumusnya dengan pi d kuadrat. Pi dikali dengan 19 angka 2. Ya enggak sih? Rumus keliling lingkaran Iya. pi r kuadratnya. Ya enggak sih? Serius. Coba rumus PR. rumus luas lingkaran bukan keliling. Pi r kuadrat. Nah, benar. Pi r kita itu adalah 19 dikali pangkat 2 itu 1,1 koma 1000. ah 1,13 cm pangkat 2 ini kan milimeter. Oh ya benar. Iya bener. Dengan barimeternya itu adalah 19. Oke, kita pilih. Kita cari nih yang mana? D19. Ini D19. D19. Nih 113, bener nggak? 113. Seharusnya iya 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 iya. Bener bener. Bener bener bener, bener. 113 mm pangkat 2. Nah, untuk bar size-nya ini kita pakai 10 aja dengan jaraknya jumlahnya itu kita mau atas 5 dan bawah 5 dengan jaraknya ini masing-masing berapa ya? 40. Terus ya ini longitudinal spacing.
Oh, ini antar barnya itu kita jarakin 100 aja. Kita okein. Nah, 1 2 3 1 2 3 4 5. Oh, belum berubah ya? Udah. Hmm. Oh, oh, di sini juga harus 5, teman-teman. Nah, ada kubah nih, ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 untuk selangkangnya tuh. Oke, selanjutnya, misalnya ini udah kita definisi nih, kolom. Kita klik oke. Nah, kita klik oke. Nah, kita mau ngedraw beam kolom. Kita pilih yang apa tadi? Kolom nih, 40 kali 40. Kita lihat nih. Kita drag. Tereng. Nah, jadi nih. Oh, tapi dia cuma di one story doang. Kita buat ke all stories. Nah, udah. Lihat nih teman-teman nih, udah di sini. Itu juga buat ngedefine plat dan segala semacamnya. Nah, ketika gimana Bel selanjutnya? Ketika kita udah ngedefine semuanya Ya, ketika kita input apa? pembebanan Pembebanan. Nah, pertama mungkin kita masuk iya benar beban hidup dan beban mati. matinya. Caranya gimana? Pertama, kita define. Terus ke load pattern. Nah, di sini nih saya dan Nabel ini udah masukin beban-beban matinya apa aja. Ini ada beban hidup, beban SIDL, LR. LR itu beban atap roof. R yang lain rain, way to wind itu kan dia bisa ngarah depan samping kan, makanya kita definisikan sebagai arah X dan arah Y. Kemudian ada beban statiknya. Nah, nah untuk beban angin statik ini kita dasari oleh ASCE 716. Nah, setelah kita define tuh satu-satu kan. Setelah itu kita oke kan. Terus tahap permodelan apa ini? Pemodelan nih kita masukin define kita masuk ke nggak dulu respons spektrumnya dulu. Nah, karena kemarin tuh saya dan Abel udah masukin yang Bandar Lampung, kondisi Bandar Lampung. Nah, bisa kita lihat. Wah, baterai saya habis. Bisa ambil solokan dulu nggak? Nyolok di mana tapi? Ada. Masalah mata. Iya, takutnya mati. Udah, bentar dikit lagi nih. Setelah itu kita 0,2 second spectral excel-nya itu kita masukin 0,8883 sesuai dengan SNI dan juga ini sesuai SNI dengan long period-nya itu seharusnya ini bisa kita masukin 18, 15 atau cuman sini saya menggunakan 20 dengan side class-nya itu kita di Lampung ini dengan side class D yang artinya sedang. Sedang. Nah, setelah itu kita okekan. Nah, setelah itu apa? Define mass source. Nah, mass source ini coba kita add new mass source. Enggak ada modify nih. Nah, mass source saya ini kan udah saya masukkan nih kemarin ada dead, SIDL dan live. Nah, dengan dead itu dia nilainya 1, SIDL 1 dan live-nya 0,25 sesuai dengan SNI yang udah kita tambahkan. Setelah itu apa Bel? Setelah itu kita kombinasi pembebanan. Define load combination. Add new combo. Nah, benar. Ini combo nih LRFD. Nah, kita ini udah masukin LRFD 1. Bisa lihat LRFD 1. Nah, di situ tuh ada DED dan SIDL dengan scale faktornya 1,4 sesuai dengan SNI. Nah, setelah itu apa? Kita ulangi langkahnya Ya. sampai kombinasi. Dah. Selanjutnya adalah input beban LR itu gimana? Oh, iya. Masuknya itu adalah assign terus Shell loads. nah ya, lalu kita pilih yang uniform. Nah,
Ini tuh kemarin udah kita masukin. Udah ya. Udah dimasukin sebesar 1,9. Nah, kenapa 1,9? Karena di SNI yang kita pakai, SNI-nya sebagai acuan kita itu rumah tinggal itu sebesar 1,9 ditambah dengan beban atapnya itu sebesar 0,94. Jadi udah kita jumlahkan itu sebesar 2,44 kalau nggak salah atau berapa gitu. Nah, gimana cara tahu beban itu masuk atau enggak setelah udah kita masukkan? Nah, terus udah ini kan udah kita masukin kayak ngebebanin tadi Ya. tuh. Terus ibu beban ya. Kemudian kita ada Betul. Oh ya, ibu gaya tunggu yang ini. Apa nih? Ibu beban gempa. Kemarin itu gimana ya, Cak? Bentar, bentar. Kemarin itu draw display show table show table model definition terus other definition mass data nggak ada sini. Oh, select load pattern nggak? Ini oke. Select load patternnya udah kita oke kan. Label format file ya. Kemudian lagi output model display table model presentation untuk modul define load pattern. Coba define load pattern. Mana tuh masukinnya itu di bagian coba bagian load pattern. Bukan di situ. Sabar ya, saya ini agak lupa lah. Wajar kok. Iya. Nah, ini bukan ini. Takut mati lah saya laptop saya ini. Apa di shell load ya? Shell load. Mana shell load? Shell. Ada sambung nggak? Ada. Pinjam dong. Ambil sebentar ya teman-teman. Masih ngerekam. Tapi bisa dipotong nggak nanti itu? Nggak, kita orang nggak potong-potong langsung. Sebentar ya teman-teman ya. Laptop saya sudah mau mati. Shell load. Oh, assign shell load. Manipulate sets. Itu masuknya dari mana sih? Display show table, model definition, author definition, mass data. Mass source. Oh, diafragma tah? Oh, ini enggak nih. Ini ya, diafragma ini kita pakai yang semi rigid karena di Indonesia itu atau SNI itu lebih menganjurkan menggunakan yang semi rigid. Maaf. Oke. Terus colokan. Gimana Kak? Di situ dapat pulsa. Ada kan? Ini bisa semua Kak? Bisa. Oke. Makasih ya.
Yeah, sudah. Model structure of define not pattern. Udah sampai ini. Assign. Nah, mungkin teman-teman ya, kita bakal pilih sebelum masuk itu kita milih ke join. Join itu artinya apa? Bukan. Jenis tumpuan yang kita pakai. Tadi di mana assign, join, restrain. Kita pilih yang ini. Nih, kita pilih yang ini nih, yang jepit. Yang jepit itu yang sebelah kiri. Nah, ini udah di otomatis aktif, kita apply nantinya. Terus ini masukin beban lupa ini kemarin saya lupa. Ya arah ya ada arah X ada arah Y kemarin. Mana ya Bel ya? Mana? Ya display. Display. Show table. Oh show table. Atau lo assign. Nggak ada tahu. Saya lupa lah. Analysis result. Bagaimana ini? Kita cek sudah berapa lama? Iya. Mana sih? Nggak kelihatan durasi. Udah berapa menit? Oh ini 32 menit masih. Aduh, gimana selanjutnya nih ya? ELV define load pattern. Define load pattern. Participant mas. Saya ini lupa. Oh, bentar. Kita lihat dari yang di sini. Oh. Jadi di bagian display. Show table. Terus analysis result. Nggak ada sih. Model definition. Mana model definition? Ada kan? Mungkin saya kemarin aduh gimana ya? Aduh gimana? Gimana Abel? Sebentar ya.
Hmm. Oh ini. Oh, escape. Nah, mana sih kursor? Oke, lanjutnya mungkin kita bisa Ngecek struktur. ya, bentar ya. Ini udah kita masukin tadi tuh. Oh, mungkin kita masuk ke select object type, kita pilih yang floor, select, oh ini kan udah kita select nih, kita select kan, close, masuk ke assign, kita masuk ke shell, terus cari diafragma nih, kita pakai yang D1 apply. Nah, kita naik ke atas, nah ini dia diafragmanya, titik pusat pembebanannya itu berada di sini. Nah udah kita lihat nih, tahu nih, itu juga di lantai atas. Nah kan tadi udah kita masukin tuh yang beban-beban rumah hunian, beban atap udah kita masukin tuh bel. Tunggu, selanjutnya kita ngecek apa? Kita mengecek struktur. Nah caranya gimana? Kita ke run analysis. Analyze, Ya, design. oh di desain ya, desain, frame design, kita ke start design. Kok nggak bisa Select, diklik sih? select design dulu. Design combination. Oh, select design combination. Oke, yang ini kan. Ya. Coba start. Oke. Terus kita kunci dulu. Display. Kita mau ngelihat ininya sih. Kita save dulu. Oke. Kita mau ngelihat apa? Pembebanannya nih. Yang kayak gini nih. Tuh. Tadi bisa loh. Oh, sekarang tidak bisa. Design.
bisa sih. Coba kita save dulu, terus kita close bentar ya teman-teman ya. Kita buka lagi. Nah, kita pakai tubuh option itu. Sudah. Coba kita jalankan. Oh, masih nggak bisa. Kita desain check. Desain coba. Concrete design. Eh, Select design combination. Apa ini kita pindah ke kiri ya? nah, coba ke kanan lagi, Al. Bisa. Oh, pati pengen. No, 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 no. Bukan ya? Kamu bisa ngejalanin analyze ya. Kenapa nggak bisa diklik ya? Di sini ada nggak? Slide design combination. Oke, yang ini di sini. Memang sering bermasalah ini. Nah, kok bisa dicek ya? Kenapa nggak bisa dicek? Apa stories? Apa kamu kayak masa di blok dulu sih? F6, F6, F6. Nah, ini kenapa masih kayak gini? Karena kita belum masukin skala pembebanannya. Nah, untuk skala pembebanannya itu nanti kita masuk ke tahap selanjutnya. Kayak ini tahapnya masih seperti ini nih. Kita kan bakal masuk ke tahap selanjutnya. Nah, coba kita desain. Nah, baru kita bisa ngedesain checknya. Ayo, 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 ayo. Nah, inilah dia. Bentar ya. Pembangunan yang udah kita masukin di bangunan kita ini. Nih, 234 nih. Pembangunannya dengan jenis jenis ini itu sendi. Jepit. Jenis apa namanya? Beamnya itu kita menggunakan yang jepit tadi.
Nah, habis inilah video Sekian video dari kita. video yang kami buat. Semoga nanti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya Bella. Iya, Amin. amin. Terima kasih. Terima kasih. Bye semuanya. Bye.